Rizky Rahmawati Ritonga, NIM 431231100053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Yang pertama, saya akan menjelaskan TB 2.1, yaitu pentingnya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Definisi integritas. Integritas merupakan kualitas atau keadaan dari sesuatu yang utuh, tidak rusak, tidak tercemar, atau tetap dalam keadaan aslinya. Dalam konteks manusia, integritas merujuk pada kualitas moral dan etika yang mencerminkan kejujuran dan konsistensi dalam tindakan dan nilai-nilai seseorang. Tujuan memiliki integritas yaitu: pertama, membangun kepercayaan. Dengan memiliki integritas, seseorang dapat membangun kepercayaan dengan orang lain. Kedua, mempertahankan reputasi yang baik. Ketiga, menjaga prinsip dan nilai-nilai. Integritas memungkinkan seseorang untuk tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang mereka yakini. Keempat, menjadi contoh yang baik. Dengan memiliki integritas, seseorang dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Definisi tindakan korupsi. Tindakan korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi melibatkan penggunaan ilegal atau tidak etis dari kekuasaan publik atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti uang, jabatan, atau pengaruh politik. Tindakan pencegahan korupsi. Yang pertama, membangun sistem pengawasan yang efektif, di mana pemerintah dan lembaga publik perlu membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mengawasi penggunaan dana publik dan kegiatan pemerintah secara umum. Hal ini dapat dilakukan dengan menguatkan peran lembaga pengawas seperti BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta melibatkan masyarakat dan media massa dalam mengawasi tindak korupsi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, di mana dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan dapat mencegah terjadinya korupsi. Pemerintah dan lembaga publik harus memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat terkait anggaran, proyek-proyek, dan kebijakan yang diambil. Ketiga, pendidikan dan kesadaran. Dengan cara meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi serta dampak negatifnya terhadap pembangunan sangat penting. Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini di sekolah-sekolah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya TB 2.2, yaitu korupsi dalam perspektif undang-undang. Dalam perspektif hukum, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang harus ditindak secara hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Dasar yang khususnya mengatur tindak pidana korupsi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang korupsi. Dalam hukum, korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan diancam dengan hukuman yang berat. Pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman tambahan lainnya. Jenis-jenis tindakan korupsi. Yang pertama adalah suap. Suap adalah tindakan memberikan atau menerima hadiah atau uang dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki wewenang. Suap dapat terjadi di berbagai sektor seperti politik, bisnis, atau pelayanan publik. Yang kedua, nepotisme. Nepotisme adalah tindakan memberikan perlakuan khusus atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat dalam proses pengambilan keputusan atau pemberian jabatan. Tindakan ini melanggar prinsip meritokrasi dan dapat menghambat keadilan dan persaingan yang sehat. Yang ketiga, penyuapan dalam pengadaan barang atau jasa.
Tindakan ini terjadi ketika pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang atau jasa menerima suap atau mempengaruhi proses pengadaan tersebut. Hal ini dapat merugikan negara dan menghambat persaingan yang sehat. Yang keempat, ada markup dan markdown. Markup adalah tindakan menaikkan harga barang atau jasa secara tidak wajar, sedangkan markdown adalah tindakan menurunkan harga barang atau jasa secara tidak wajar. Tindakan ini biasanya terjadi dalam proses pengadaan atau penjualan barang atau jasa dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kelima, penyalahgunaan wewenang. Terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan melanggar aturan atau prosedur yang berlaku. Yang keenam adalah tindak pencucian uang. Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan asal-usul uang atau harta yang diperoleh secara ilegal melalui berbagai cara seperti investasi palsu, perusahaan palsu, atau transaksi keuangan yang rumit. Tindakan ini bertujuan untuk melegitimasi uang hasil korupsi. Yang terakhir, ekstorsion atau pemerasan. Tindakan memaksa atau memeras seseorang untuk memberikan uang atau keuntungan lainnya dengan ancaman kekerasan atau kerugian yang akan ditimbulkan. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti pemerasan oleh oknum polisi atau pejabat publik. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Tindakan korupsi yang sering terjadi pada sektor layanan publik salah satunya yaitu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah atau pemberian lainnya kepada seseorang yang memiliki kewenangan atau jabatan dalam lingkungan kerja baik sektor publik maupun swasta dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang menguntungkan pemberi gratifikasi tersebut. Pemberian gratifikasi seringkali dilakukan untuk mendapatkan perlakuan khusus, keuntungan, atau fasilitas yang tidak seharusnya diperoleh. Dalam konteks sektor publik, gratifikasi sering terjadi antara pihak yang berkepentingan dengan pegawai atau pejabat pemerintah. Contohnya adalah pemberian uang, barang, tiket perjalanan, atau fasilitas lain kepada pegawai pemerintah untuk memperoleh keuntungan dalam proses pengadaan barang atau jasa, perizinan, atau pelayanan publik lainnya. Selain itu, tindakan korupsi pada sektor layanan publik yang sering terjadi yaitu pungutan liar. Pungutan liar adalah tindakan meminta atau memungut uang atau imbalan lainnya secara ilegal oleh oknum petugas atau pegawai pelayanan publik. Contohnya adalah meminta uang tambahan di luar biaya resmi untuk mengurus berbagai dokumen atau layanan publik seperti perizinan, pendaftaran, atau pelayanan kesehatan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi pada sektor publik, yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga publik. Yang kedua, membangun sistem pengawasan yang efektif dan independen merupakan langkah penting dalam pencegahan korupsi. Yang ketiga, menerapkan sistem e-government. Penerapan sistem e-government dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam proses administrasi dan pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi informasi, proses pelayanan dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mengurangi interaksi langsung dengan petugas yang berpotensi meminta suap. Yang keempat, menegakkan hukum secara tegas. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi dalam sektor layanan publik adalah langkah penting dalam memberikan efek jera dan membangun kepercayaan publik.
Penuntutan yang adil dan transparan terhadap pelaku korupsi, termasuk petugas atau pegawai pelayanan publik yang terlibat, harus dilakukan secara konsisten. Yang kelima, meningkatkan etika dan integritas. Memperkuat budaya etika dan integritas di kalangan petugas atau pegawai pelayanan publik sangat penting. Pelatihan, pendidikan, dan pengawasan internal terhadap perilaku dan integritas pegawai dapat membantu mencegah terjadinya korupsi. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan kode etik juga perlu dilakukan. Yang terakhir, TB 2.4 yaitu peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Dalam memberantas tindakan korupsi yang semakin sering terjadi, dibutuhkan peran mahasiswa untuk melakukan pencegahan. Ada beberapa peran yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan kesadaran tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas kepada masyarakat. Mereka dapat mengadakan seminar, diskusi, atau kampanye anti korupsi di kampus atau di lingkungan sekitar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Berikutnya, mahasiswa dapat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana publik atau program pemerintah. Mereka dapat melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik. Mahasiswa juga dapat berperan sebagai advokat dalam mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung pencegahan korupsi. Mereka dapat melakukan analisis kebijakan, memberikan masukan, dan mengawal implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel. Berikutnya, mahasiswa juga dapat menjadi sumber informasi dan melaporkan dugaan korupsi melalui mekanisme whistleblowing yang ada. Mereka dapat melaporkan kasus korupsi yang mereka temui atau mendapatkan informasi tentangnya, sehingga membantu dalam mengungkapkan tindakan korupsi yang terjadi. Berikutnya, mahasiswa dapat mengembangkan program pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah atau komunitas sekitar, dan mereka dapat menjadi fasilitator atau relawan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan tentang bahaya korupsi, etika, dan integritas kepada generasi muda. Yang terakhir, mahasiswa juga diharapkan aktif terlibat dalam organisasi atau komunitas anti korupsi di kampus atau di luar kampus. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan, kampanye, atau program-program yang bertujuan untuk pencegahan korupsi dan penegakan hukum. Adapun beberapa kesimpulan dari hasil presentasi saya, yaitu yang pertama, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dengan merugikan banyak orang. Kedua, korupsi memiliki dampak negatif yang luas, termasuk merugikan perekonomian, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, korupsi dapat terjadi di berbagai sektor seperti politik, bisnis, dan pelayanan publik. Yang keempat, upaya pencegahan dan penindakan korupsi perlu dilakukan oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, serta mahasiswa secara bersama-sama. Yang kelima, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan kunci dalam memerangi korupsi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.